Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak korban kebakaran di kawasan Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat tinggal di rusun. Anggota Resmob Gadungan yang merangsak rokok di sebuah minimarket ditangkap polisi. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Rias Audis. Pemirsa, kebakaran di kawasan Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat menyisakan duka bagi ratusan warga yang kehilangan tempat tinggal. Meninjau langsung lokasi kebakaran, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak warga mempertimbangkan tinggal di rumah susun sebagai solusi hunian yang lebih aman dan layak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau lokasi kebakaran di kawasan Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat pada Selasa siang 2 Juni 2026. Dalam kunjungannya, Rano berdialog langsung dengan warga terdampak yang kehilangan tempat tinggal akibat musibah tersebut. Pada kesempatan itu, Rano mengajak warga untuk mempertimbangkan tinggal di rumah susun. Menurutnya, hunian vertikal dapat menjadi solusi jangka panjang karena menyediakan lingkungan yang lebih tertata, layak huni, dan memiliki resiko kebakaran yang lebih rendah dibandingkan permukiman padat. Meski demikian, Rano memahami banyak warga masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kawasan tempat tinggal mereka. Pemprov DKI Jakarta pun berupaya memberikan pemahaman bahwa pindah ke rumah susun bukan berarti menurunkan kualitas hidup, melainkan meningkatkan kenyamanan dan keamanan hunian. Memang ini menjadi sejarah panjang. Ini yang mudah-mudahan akan segera kita selesaikan. Tadi sambil lalu saya ngomong dengan beberapa warga, nggak mau coba di rumah susun. Aduh bang, kita lahir di sini bang. Bahkan yang namanya hari-hari kita ditanam di sini. Saya bilang, saya lahir di Kemayoran, di Kepu. Hari-hari saya juga saya tanam di Kemayoran. Masa kita mau bujak-bujak tinggal di sini? Kita selalu berusaha untuk menyadarkan masyarakat bahwa bukan berarti tidak layak, tapi mungkin kalau tinggal di rumah susun jauh lebih layak. Itu yang satu. Sementara itu, berdasarkan data sementara Pemprov DKI Jakarta, kebakaran di Kebon Kosong berdampak pada 304 bangunan dengan 354 kepala keluarga atau sekitar 679 jiwa terdampak. Saat ini pemerintah telah menyiapkan posko pengungsian yang dilengkapi layanan kesehatan dapur umum, bantuan logistik, serta dukungan psikologis bagi para korban. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan hak pendidikan anak-anak korban kebakaran di Kebon Kosong Kemayoran tetap terpenuhi. Siswa yang terdampak akan diberikan kesempatan mengikuti ujian susulan serta mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah. Kebakaran yang melanda kawasan Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat tak hanya menyisahkan kerugian materi, namun juga berdampak pada aktivitas belajar anak-anak. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan hak pendidikan para siswa korban kebakaran tetap terpenuhi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan anak-anak yang kehilangan seragam, buku maupun perlengkapan sekolah akibat kebakaran akan mendapatkan dispensasi untuk mengikuti ujian susulan. Kebijakan ini diberikan agar para siswa tidak kehilangan kesempatan menyelesaikan kewajiban akademik mereka. Rano Karno mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menyiapkan solusi bagi para pelajar terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan ketenangan kepada orang tua dan siswa yang saat ini masih berupaya bangkit dari musibah kebakaran. Karena itu saya telepon kepala dinas, anak-anakku yang kena kebakaran gimana ujiannya? Enggak pak, nanti bisa menyusul. Itu kebijakan, insya Allah. Dan bukan berarti apa ya, saya mendapat laporan, di sini tidak ada gedung sekolah yang kena. Tapi memang anak-anak yang mungkin pakaiannya, bukunya, tasnya, memang karena itu kita kasih kebijakan, mereka bisa nyusul.
Selain menjamin keberlangsungan proses belajar, Pemprov DKI Jakarta juga mulai menata kebutuhan logistik sekolah bagi para korban. Bantuan berupa seragam dan alat tulis akan disiapkan, sementara akses terhadap sarana pendidikan dipastikan tetap aman karena tidak ada gedung sekolah yang terdampak kebakaran. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Anggada Agung, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal terhadap frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto mendapat tanggapan dari DPR RI. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritik tersebut kurang etis dan semestinya disampaikan dengan cara yang lebih elegan oleh seorang mantan pejabat negara. Itu menjabat. Karena kesempatan saya menunjukkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menanggapi kritik Dino Patijalal terhadap kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Menurut Habibur Rahman, sebagai mantan pejabat Kementerian Luar Negeri, Dino seharusnya memberikan kesempatan kepada pemerintah yang sedang menjabat untuk menjalankan tugas dan menunjukkan kinerjanya. Model komunikasi seperti dipertontonkan oleh Pak Dino menurut saya kurang pas. Jangan memancing publik untuk membanding-bandingkan. Kan susah kalau dibanding-bandingkan. Nanti dulu ditanya, zamannya Pak Dino sehebat apa sih? Kok sekarang menjadi orang yang sok paling kemlu gitu loh. Sok paling kemlu sendiri sedunia gitu kan ya. Nanti publik akan bertanya seperti itu juga. Nah makanya sudah saatnya saya juga mengkritik balik. Ini kan negara demokrasi. Dia bilang negara demokrasi, dia mengkritik, ya saya mengkritik balik beliau. Sejauh apa ya pemahaman beliau soal etika kita ya dalam konteks menyampaikan kritik seperti apa. Ini dapat dibedakan misalnya dengan teman-teman LSM mengkritik ya silahkan ya. Tapi kalau seorang mantan Wamenlu 3 bulan ya kan ya menyampaikan kritikan ya hendaknya lebih elegan. Habibur Rahman menilai kritik yang disampaikan Dino berpotensi menimbulkan persepsi sebagai serangan politik dan memancing perbandingan yang tidak produktif di tengah masyarakat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kritik tetap menjadi bagian dari demokrasi, namun perlu disampaikan dengan cara yang lebih bijak dan elegan. Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilai cukup tinggi sejak awal masa pemerintahan. Dino secara khusus menyinggung sejumlah lawatan ke Prancis dalam kurun waktu yang relatif singkat. Dino mengusulkan agar sebagian aktivitas diplomasi dapat dilakukan secara virtual guna meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas komunikasi dengan para pemimpin dunia. Namun DPR menilai kritik Dino Patijalal terhadap Presiden Prabowo Subianto kurang etis. DPR menegaskan diplomasi langsung menuju kunjungan ke negara tetap dibutuhkan untuk memperkuat hubungan antar negara dan memperjuangkan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, revisi Undang-Undang Polri yang tengah menjadi perbincangan publik mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 3 DPR RI. Menurutnya, penguatan pengawasan terhadap Polri sebenarnya sudah banyak diatur dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Sehingga pembahasan RUU Polri kini lebih berfokus pada penyesuaian sejumlah ketentuan. Ini contoh kebalikannya dari yang menunjukkan Pak Dino. Apa yang Ibu Mega lakukan. Di tengah menguatnya perbincangan publik terkait revisi Undang-Undang Polri, berbagai masukan dan kritik terus berkembang terutama terkait aspek pengawasan terhadap kewenangan kepolisian. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan penguatan pengawasan terhadap Polri sebenarnya telah banyak diatur dalam pembahasan isu KUHP. Habibur Rahman yang ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026 mengatakan berbagai mekanisme pengawasan terhadap kinerja Polri telah dimasukkan dalam pembahasan RUU KUHP. Menurutnya, terdapat puluhan pasal yang memberikan pungutan pengawasan terhadap aparat penegak hukum khususnya Polri. Habibur Rahman juga menjelaskan dalam RUU KUHP, advokat dapat mendampingi klien sejak tahap awal penyelidikan dan aktif memberikan pembelaan. Selain itu, diatur pula penggunaan kamera pengawas serta jaminan imunitas bagi advokat dalam menjalankan tugas profesinya.
Selain itu, RUU KUHP juga membuat ancaman sanksi bagi penyidik yang melampaui kewenangan dalam menjalankan tugas. Sanksi tersebut tidak hanya berupa pelanggaran etik, tetapi juga dapat berupa sanksi profesi hingga pidana. Ketentuan ini disebut belum diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini. Kalau Anda lihat KUHP itu mungkin ada puluhan bahkan ya pasal yang memberikan penguatan pengawasan terhadap Polri. Mulai dari advokat yang bisa hadir sejak saat paling awal penyelidikan, kemudian advokat yang bisa aktif melakukan pembelaan terhadap kliennya, lalu adanya kamera pengawas, ya. Kemudian yang paling penting adalah adanya imunitas advokat dan adanya ancaman sanksi bagi polisi yang dalam hal ini penyidik ya, yang melampaui kewenangannya dalam menjalankan tugas. Jadi sanksinya itu bukan hanya etik tapi juga profesi dan juga bahkan pidana. Lebih lanjut, Habibur Rahman menilai dengan berbagai peraturan tersebut pengawasan terhadap Polri sudah mendapat penguatan melalui RUU KUHP. Oleh karena itu, pembahasan RUU Polri saat ini tidak lagi banyak menyentuh aspek pengawasan, melainkan berfokus pada penyesuaian usia pensiun serta penyelarasan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Habibur Rahman, revisi Undang-Undang Polri hanya mencantumkan sekitar 8 hingga 9 pasal yang berkaitan dengan penyesuaian usia pensiun dan sejumlah ketentuan lain yang harus disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan kelembagaan saat ini. Revisi Undang-Undang Polri menjadi salah satu rancangan undang-undang yang mendapat perhatian luas dari publik. Pembahasan diharapkan mampu menghasilkan aturan yang selaras dengan kebutuhan kelembagaan dan perkembangan hukum saat ini. Dari Jakarta, Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Karena sejatinya Polri Gasak rokok. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Anggota Resmob Gadungan yang menggasak rokok di sebuah minimarket di wilayah Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta akhirnya diringkus petugas kepolisian tanpa perlawanan. Replika senjata api yang digunakan untuk menakut-nakuti korban juga diketahui hanya sebuah mainan korek api. Petualangan pria berinisial RAF, sang polisi palsu, akhirnya harus berakhir di balik jeruji besi setelah jati dirinya terbongkar. Tak membutuhkan waktu lama bagi para pihak kepolisian untuk melacak keberadaan pelaku. Tim gabungan dari jajaran Satreskrim Polres Kulon Progo bersama tim Jatarnas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bergerak cepat dan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan di kediaman di daerah Sleman. Selain menangkap pelaku, petugas juga berhasil menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk memuluskan aksi kejahatannya. Di antaranya sebuah pistol mainan yang sekilas sangat mirip dengan senjata api serta satu setel pakaian taktis bertuliskan Resmob. Barang-barang inilah yang digunakan pelaku untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi karyawan minimarket. Dari hasil penyelidikan, pelaku sebelumnya melakukan aksi pencurian di salah satu minimarket di wilayah Sentolo, Kulon Progo. Dengan sangat percaya diri, pelaku masuk ke dalam toko dengan mengaku sebagai anggota polisi lengkap dengan seragam Resmob dan senjata di pinggangnya. Baik, sedikit kami akan jelaskan terkait dengan pengungkapan yang dilakukan oleh tim URC Polres Kulon Progo dan gabungan dari Polsek Sentolo dan Jatanras Polda DIY. Jadi pada hari Minggu kami amankan terduga pelaku yang mengaku sebagai Resmob dengan inisial RAF yang melakukan pencurian di salah satu toko modern di area Sentolo. Kemudian dari penangkapan tersebut ataupun pengungkapan tersebut kami amankan yaitu sejumlah barang bukti. Antara lain barang bukti yaitu baju yang dipakai oleh oknum tersebut yang bertuliskan dengan tulisan Resmob, dan juga kami amankan senjata api korek mainan yang digunakan pelaku untuk meyakinkan korban untuk menjalankan aksi tersebut. Jadi pelaku ini bukan anggota Resmob? Untuk setelah kami selidiki dan kami ungkap, pelaku bukan
dari anggota Polri, melainkan dari masyarakat sipil biasa. Kerjanya apa? Untuk pekerjaannya wira usaha ataupun wira swasta. Motif untuk kepentingan pribadi. Jadi senjata itu hanya untuk menakut-nakuti. Senjata itu digunakan ataupun senjata mainan itu digunakan untuk menakut-nakuti korban. Kalau untuk aksinya baru sekali atau udah sering dan Untuk sampai dengan saat ini kami lakukan pendalaman apakah ini baru pertama kali dilakukan oleh pelaku ataupun ada di tempat lain, tapi perlu kami dalami. Polisi gadungan yang sehari-hari berprofesi sebagai wira swasta tersebut kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman penjara atas kasus pencurian dengan kekerasan. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, petugas Gular Mart Duren Sawit Jakarta Timur mengevakuasi ular sanca sepanjang 3 meter dari rumah warga di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur. Keberadaan ular diketahui pemilik saat mengecek saluran air yang rusak di rumahnya. Ini dia tuh. Inilah video amatir saat evakuasi ular sanca sepanjang 3 meter dilakukan petugas dengan membongkar lantai halaman rumah untuk mengambil ular yang merayap di saluran air Minggu siang. Petugas pun harus membongkar lantai dikarenakan ular yang sempat kabur dan tersangkut hingga sulit untuk ditarik keluar. Ular sanca yang berada di dalam saluran air rumah warga ini akhirnya berhasil ditarik keluar dan langsung diamankan petugas. Tadi sore penghuni rumah mengaku baru mengetahui adanya ular di saluran air saat mengecek kondisi saluran air yang rusak. Panik mengetahui adanya ular di dalam saluran air, penghuni rumah langsung menghubungi petugas damkar untuk dievakuasi. Saya minta tolong ke orang untuk ngecek saluran pipa PAM. Nah, jadi akhirnya ketika dibobok itu saluran PAM, orang yang lagi ngebobok itu nemuin ular, terus lapor ke kami dan kami lapor ke damkar. Ya, beberapa menit kemudian damkar datang untuk mengevakuasi ular sanca. Gitu. Ya, kira-kira hampir 3 meter lah. Ularnya sih ya akhirnya dimasukin ke karung ya dievakuasi sama damkar. Ya panik sih, panik lah ada ular. Ya lumayan ini juga jadi ngeboboknya agak panjang karena ularnya sempat lari jadi dia ngeboboknya sampai depan jadinya. Ular yang berhasil dievakuasi petugas kemudian dibawa ke kantor sektor damkar untuk ditangani lebih lanjut. Dari Jakarta, Nadityo, Berita Nasional TV. Dibongkar tuh ada ular nyangkut, ular sanca. Pemirsa, 10 korban sesak nafas karena kebakaran hebat yang melanda permukiman warga Pasar Jiung, Kebon Kosong, Kemayoran telah dievakuasi ke Rumah Sakit Hermina. 1 dari 10 korban kebakaran telah dinyatakan sembuh dan telah kembali ke keluarganya. Dalam kebakaran hebat yang melanda pemukiman bangunan warga di Pasar Jiung, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin malam, sebanyak 10 korban kebakaran dievakuasi ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hermina, Kemayoran untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut akibat kepulan asap tebal imbas kebakaran. Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiansyah menyampaikan bahwa dari 10 korban yang dievakuasi ke Rumah Sakit Hermina, 1 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh dan telah dikembalikan ke keluarganya. Data kami sekarang, alhamdulillah terdata 10 orang yang sesak dari pernapasan dari akibat asap kebakaran ini. Sekarang masih penanganan di Rumah Sakit Hermina. 1 orang sudah dinyatakan sembuh, sudah diambil oleh keluarganya, kemudian 9 lagi masih dalam penanganan. Mohon doa semoga tidak ada korban jiwa. Lanjut, kemudian kita sisir dengan pihak damkar juga di dalam. Untuk sementara tidak ada korban lain ataupun dampak dari warga yang terjebak di dalam. Hingga kini masih terdapat 9 korban kebakaran yang masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina, Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Triswanto Abad, Berita Nasional TV. Ya, tim Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap eksekutor pembunuhan warga negara asing asal Korea Selatan di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. HW diamankan saat berada di tempat kerja.
Beginilah detik-detik penangkapan tersangka HW, eksekutor pembunuhan warga negara asing asal Korea Selatan saat bekerja di toko material di wilayah Jati Mekar, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tersangka tidak berkutik saat petugas mendatangi lokasi dan mengakui telah melakukan pembunuhan. Kepolisian berhasil mengamankan tersangka SJ yang merupakan mantan istri korban dan berperan sebagai otak pembunuhan. Sedangkan HW bertindak sebagai eksekutor yang menghabisi nyawa korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengakuan tersangka, pembunuhan dilakukan karena pelaku menyimpan rasa sakit hati terhadap korban. Selain itu, pelaku juga memiliki motif untuk menguasai harta benda milik korban. Polisi mengungkap, rencana pembunuhan tersebut telah disusun dan dipersiapkan selama 6 bulan sebelum akhirnya dieksekusi. HW selaku eksekutor mendapat upah dari SJ sebesar 139 juta rupiah. Korban meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk di bagian perut, serta luka berat akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala. Usai menghabisi nyawa korban, kedua pelaku sempat berupaya menghilangkan barang bukti untuk mengaburkan penyelidikan. Namun, upaya tersebut gagal setelah penyidik berhasil mengungkap jejak kejahatan dan menangkap keduanya. SBD, AKBP Jericho Lavian Chandra, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi. Penangkapan terhadap saudari SJ itu pertama kita amankan. Kemudian setelah itu dia menyampaikan bahwa eksekutornya adalah saudara HW. Di mana saudara HW pada waktu itu penangkapan berada di rumahnya, sedang bekerja seperti biasa. Kemudian dia bekerja di sana sebagai di toko bangunan milik keluarganya. Pelaku ini sempat terpantau CCTV di sekitar lokasi nggak, Dan? Ya, sempat terpantau CCTV. Jadi pelaku ini eksekutor sempat terlihat melewati beberapa CCTV menuju kepada rumah korban. Dan itu kalau dari ini kan kedatangan itu kan dibuka pintunya, pagarnya sama anaknya kan. Maksud kedatangannya apa tuh, Dan? Ke rumah korban? Bertamu atau gimana, Dan? Jadi maksud kedatangannya itu, jadi anaknya itu pada waktu dia keluar, tersangkanya langsung masuk. Untuk masalah keterlibatannya sedang kita dalami. Si eksekutor dan pada waktu penangkapan tidak ada perlawanan. Mereka mengakui langsung ya? Kita tunjukkan bukti-bukti sehingga dia mengakui. Untuk barang bukti lengkap semua dan yang diamankan dari kepolisian? Barang bukti beberapa sudah kita amankan, kemudian yang dibuang di Kalimalang sedang kita lakukan pencarian. Pisau aja berarti, tinggal pisau aja? Ya, betul. Sebelum membunuh dia jadi berjalan, kemudian pura-pura menelpon, kemudian yang bersangkutan menunggu di depan rumah korban, sampai pada waktu itu saudari Ki, anak dari korban keluar dari rumah, dia kemudian langsung masuk ke dalam pagar, langsung masuk ke dalam rumah. Langsung eksekusi. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal 459 dan 458 dengan ancaman penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV melaporkan. Dikit tuh nggak apa-apa. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Sebuah pesta minuman keras di kawasan Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat berakhir dengan keributan. Seorang pria menjadi korban penganiayaan setelah terlibat keributan dengan rekannya sendiri hingga mengalami luka serius pada bagian hidung. Seperti inilah rekaman video CCTV saat pelaku dan korban tengah pesta miras di sebuah kafe Jalan Taman Daan Mogot Raya, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Korban dan pelaku diketahui saling mengenal dan terdapat seorang wanita yang juga ikut berkumpul bersama-sama. Namun nahas, dalam suasana tersebut, antara korban dengan pelaku dan wanita ini terlibat adu mulut hingga menimbulkan perkelahian.
Perkelahian antara pelaku dengan korban berlanjut hingga ke depan toko dan berujung pada aksi kekerasan fisik. Menurut polisi, pelaku menendang kaki korban hingga terjatuh, kemudian kembali menendang bagian kepala yang mengenai hidung korban hingga mengeluarkan darah. Polisi berhasil menangkap pelaku berinisial FDC, 31 tahun, di wilayah Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga kuat pengaruh alkohol menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya penganiayaan tersebut. Polisi masih belum menemukan adanya motif lain, termasuk motif asmara yang melatar belakangi insiden ini. Kami dari Unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan kemarin baru saja berhasil mengamankan pelaku penganiayaan dengan inisial FDC, umur 31 tahun, karena pelaku kita amankan di wilayah Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Awalnya pelaku, korban, dan saksi ini nongkrong sambil miras di toko miras Dixie Time. Kemudian pelaku sempat cekcok dengan korban sampai keluar ke depan toko miras, masih cekcok, dan akhirnya pelaku menendangi kaki hingga korban terjatuh. Kemudian korban ditendangi bagian kepala yang mengenai tepat di hidungnya hingga hidungnya berdarah. Saat itu masyarakat yang memberi informasi ke pihak kepolisian dan kami dari Polsek Grogol Petamburan langsung merespon dan mengamankan pelaku tersebut dan saksinya, korban. Korban setelah datang di Polsek dilihat lukanya, hidungnya berdarah dan kemungkinan patah. Itu menurut kesaksian korban. Tapi dari Polsek Grogol Petamburan kami akan memastikan lagi berdasarkan visum. Berarti itu langsung diamankan atau viral? Ya, saat itu juga kami langsung mengamankan pelaku karena dengar ada informasi dan respon cepat dari Polsek Grogol Petamburan langsung mengamankan pelaku. Berarti antara pelaku dan korban ini memang sebelumnya memang kerabat atau gimana? Ya, sebelumnya pelaku dan korban sudah saling mengenal. Ini berarti dia melakukan aksinya ini di bawah pengaruh minuman keras ya, Pak? Ya, bahkan sampai saat kita memeriksa pelaku, dia tidak mengingat kejadiannya dengan alasan seperti itu, karena di bawah pengaruh alkohol. Motifnya apa sih, Dan? Motifnya karena cekcok di dalam kafe. Itu aja. Belum ada ini. Mungkin didasari dengan pengaruh alkohol. Tidak ada hubungan asmara, Dan? Tidak ada. Namun kalau kita lihat di CCTV kafe, itu terlihat memang sekelompok orang ini bersama wanita. Cuma kalau sampai sekarang belum ada pengakuan bahwasanya ada motif asmara. Terima kasih, Dan. Pelaku terjerat pasal 466 KUHP ayat 2 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, mempersempit ruang gerak kejahatan jalanan, polisi gabungan dari Polres dan Polsek Jakarta Barat menggelar operasi wilayah rawan aksi kriminalitas. 2 orang pria mengendarai sepeda motor diamankan polisi lantaran kedapatan membawa puluhan lembar obat keras tramadol. Dua orang pengendara motor berinisial RA dan FN diamankan polisi karena kedapatan membawa 4 lembar berisi 40 butir obat keras jenis tramadol. Kedua pria berusia 28 tahun ini diamankan saat petugas kepolisian gabungan dari Polsek dan Polres Jakarta Barat menggelar operasi kejahatan jalanan di Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat. Operasi berlanjut ke wilayah rawan kriminalitas dan tawuran di wilayah Palmerah dan Tambora, Jakarta Barat. Sejumlah pengendara motor digeledah pakaian yang dikenakannya dan bagasi motor. Operasi kejahatan jalanan ini dilakukan oleh petugas gabungan dari Polsek dan Polres Jakarta Barat untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan jalanan dan aksi tawuran, sehingga masyarakat aman dan nyaman saat melakukan aktivitas.
kejahatan jalanan, dan mudah-mudahan upaya yang terus kita lakukan sampai malam hari ini bisa memberikan manfaat, setidaknya bisa memberikan keamanan, kenyamanan bagi masyarakat khususnya di wilayah hukum Jakarta Barat. Saya sangat yakin, tentu namanya manusia ya, pasti capek, lelah, tapi saya minta tetap dijaga semangat, apalagi semangat memberikan pengabdian, pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Masih semangat? Ya. Polisi menghimbau kepada masyarakat yang mengetahui kejadian tindak pidana kriminalitas untuk menghubungi layanan Polri Bebas Pulsa 110. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di dua kawasan berbeda di wilayah Jakarta Utara dan Banten. Penggeledahan ini dilakukan terkait adanya manipulasi data ekspor atau under invoicing dari sumber daya CPO yang merugikan pemasukan negara. Langkah tegas ini diambil setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, pengumpulan bukti permulaan, serta gelar perkara atas dugaan praktik under invoicing atau manipulasi data ekspor yang dilakukan oleh salah satu perusahaan eksportir. Dalam proses penyidikan, tim yang dipimpin langsung oleh Kasubdit 1 Dittipideter Bareskrim Polri langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan. Petugas menyasar kantor PT MMS di Jalan Ampera 4, Pademangan, Jakarta Utara, serta sebuah kawasan pergudangan di Laksana Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting. Di antaranya adalah dokumen internal perusahaan, dokumen invoice, dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB, serta sejumlah CPU komputer yang diduga kuat berkaitan erat dengan aktivitas ekspor perusahaan. Saat ini, pihak penyidik masih melakukan pendalaman dan analisis secara intensif terhadap seluruh dokumen dan barang bukti yang disita. Dokumen baik pembelian maupun ekspor yang telah dilakukan oleh PT MMS. Sementara seluruh karyawan PT MMS ya, semuanya berikut dari Kementerian Perdagangan nanti akan menginjak ke pihak yang lain. Ya. Langkah ini dilakukan guna mengungkap secara terang tindak pidana yang terjadi, sekaligus menentukan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum. Bareskrim Polri menegaskan, pihaknya akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan profesional terhadap berbagai bentuk tindakan perusahaan eksportir yang melakukan under invoicing, terutama pada komoditas CPU yang jelas-jelas merugikan pendapatan dan keuangan negara. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, Polsek Lubuk Kilangan, Kota Padang menggerebek sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di kawasan Lubuk, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan sekitar 10 ton solar bersubsidi serta 3 orang yang diduga berperan sebagai sopir dan penjaga lokasi. Tinggi 10 ton. Beginilah suasana saat tim unit reskrim Polsek Lubuk Kilangan melakukan penggerebekan di sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan penyalinan BBM bersubsidi jenis solar. Lokasi tersebut berada di Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Senin dini hari. Saat penggerebekan berlangsung, petugas menemukan 2 unit truk yang diduga sedang melakukan aktivitas penyalinan solar menggunakan selang. Di lokasi, polisi juga mengamankan 3 orang pekerja, serta sebuah gudang yang diduga digunakan untuk menyimpan BBM solar. Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan 3 orang pekerja, 2 unit truk, serta barang bukti berupa sekitar 10 ton BBM bersubsidi jenis solar.
Dua truk tersebut diduga digunakan untuk melansir BBM dari SPBU menuju lokasi penimbunan. Seluruh barang bukti beserta 3 orang yang diamankan kini dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, polisi masih mendalami asal-usul serta tujuan penggunaan BBM solar bersubsidi tersebut. Untuk kronologis penangkapan penimbunan solar semalam seperti apa? Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian kita lakukan pengintaian. Saat kami lakukan pengintaian, kami melihat adanya penyalinan minyak atau transfer dari mobil box yang berisi solar diduga bersubsidi ke dalam mobil tangki warna biru yang dikhususkan untuk industri. Jadi kami duga adalah solar subsidi ini akan dijual seharga ke industri, seperti ke industri. Jumlahnya berapa kan? Kurang lebih sekitar 10 ton, 10.000 liter. Itu terdiri di tangki itu setengah, kemudian di tandonnya itu ada 5 tandon. Perkiraan 1 tandonnya itu 1 ton. Jadi perkiraan kurang lebih 10 ton. Untuk kedua pelaku yang diamankan? Yang diamankan 4 orang, sementara kita lakukan pemeriksaan untuk hasilnya nanti kita update ya Pak. Kendaraan berapa unit kita amankan Pak? Kendaraan diamankan 2 unit Pak. 1 truk tangki warna biru, kemudian Isuzu Traga box yang di dalamnya terisi tandon yang ada solar, diduga solar subsidi. Ya berarti kita saat menggerebek itu kita mendapati sedang terjadi penyalinan tertangkap tangan Pak? Betul, penyalinan tertangkap tangan, mesinnya masih nyala, istilahnya ciuman dia, dan transfer dari mobil box ke mobil tangki. Direncanakan mau dibawa kemana? Karena itu kan sudah standby seperti itu. Kita masih lakukan pendalaman, kita masih lakukan pemeriksaan, nanti kita update ya Pak. Dari Padang, Sumatera Barat, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Pagi telah